Kita langsung ke Romo Beni supaya ini informasi tidak simpang siur, bisa langsung diklarifikasi. Ini ada pernyataan dari salah satu santrinya Mama Gufron bahwa Abuya Gufron ini adalah ikon Pancasila lintas iman dari BPIP RI. Betul demikian? Itu nggak pernah ada itu. Klaim sepihak. Nama itu juga nggak pernah masuk ya. Nominasi mulai dari UKP zamannya Yudi Latif sampai sekarang yang baru dapat itu nggak ada itu. Berarti ngarang ini? Ya kan gini, ini kan gejala yang disebut dalam fenomena spiritual yang disebut spiritual narsisme. Dalam spiritual narsisme itu kerap kali bagaimana orang mencari validitas. Validitas itu orang mencari ketenaran dengan memanipulasi kebenaran. Kemudian orang itu ingin tampil. Lah, dimanja juga dengan teknologi itu orang akhirnya mencoba. Dan ini gejala universal ya. Bahkan di Eropa, Amerika, di Afrika orang ingin membangkitkan orang mati itu gejala umum. Dan sebenarnya ini terjadi karena apa? Ketika orang mengalami kekosongan spiritual. Jadi kalau kita melihat maka dalam teologi disebut ada diskresio, pembedaan roh. Mana roh yang betul-betul roh itu benar atau yang salah. Jangan-jangan itu roh jahat yang memanipulasi kebenaran kemudian seolah-olah menunjukkan kebaikan. Maka dalam depresio itu pentingnya kita melihat ini benar enggak? Tapi kan seorang tokoh yang kemudian memiliki banyak santri, membina 8 lembaga loh Romo. Ya karena dia punya kemampuan. Kalau kita melihat bagaimana misalnya di Afrika, di Amerika, mereka punya kemampuan untuk memanipulasi, meyakinkan dengan cara apa? Mereka mencoba mengambil ayat yang sepotong-potong itu dan pemahaman tidak utuh. Kalau orang biasanya ya, orang spiritual yang memang dekat dengan Tuhan, orang itu tidak akan pamer. Dan orang itu memiliki kerendahan hati, bahkan orang itu akan jauh dari keramaian. Dan orang-orang saleh seperti itu biasanya tidak mau menonjolkan diri. Maka dalam diskresio pembedaan roh, kalaunya orang itu arogan, sombong, menganggap dirinya seolah-olah yang bisa berkomunikasi, bahkan mampu membuka pintu neraka, surga, kiamat, itu ada sesuatu yang disebut ilusi kan. Nah, dalam ilusi itu kerap kali terjadi bagaimana kesadaran palsu yang terjadi. Dan ini fenomena sosial di hampir semua negara mengalami itu. Maka orang memitoskan dirinya. Ada yang menjadi guru spiritual macam-macam, tapi kebanyakan ujung-ujungnya juga motifnya ekonomi. Bahkan Romo Beni, mohon maaf tadi video-video yang kami tampilkan, yang datang ke tempat Mama Gufron ini bukan orang sembarangan. Ya, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, bisa interaksi langsung sama Mama Gufron. Ya kan gini, kalau orang dengan karismatik itu kan bisa mempengaruhi orang kan. Nah yang dipengaruhi itu kerap kali kan orang mencari. Di India juga sama, guru-guru spiritual itu juga banyak orang-orang artis besar datang. Karena itu, maka yang penting dalam beragama itu kan beriman itu kan berilmu. Semakin orang memiliki ilmu kedalaman dalam ilmu agama, ya orang tidak mudah disesatkan. Pikiran-pikirannya tidak bisa dimanipulasi. Maka pentingnya pembinaan dalam hidup rohani itu kan harusnya ada yang namanya, ini kan wacana harus dilawan dengan wacana juga. Lah, membangun narasi, misalnya narasi itu menjelaskan bahwa hal seperti ini tidak benar. Hal seperti itu kalau itu pengalaman dia pribadi, itu kan klaim pribadi dan klaim kebenaran pribadi tidak bisa menjadi klaim seolah-olah saya mengatakan saya bisa loh kok berkomunikasi dengan Tuhan. Saya loh bisa ketemu misalnya dengan malaikat Jibril. Itu kan tidak bisa dibuktikan. Sesuatu tidak dibuktikan, kalau orang itu benar-benar saleh, dia punya pengalaman rohani seperti itu, orang akan diam biasanya. Dan orang-orang seperti itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang tidak mau dipromosikan, bahkan tidak mau diketahui. Itu sebenarnya. Nah, kalau dalam diskresio pembedaan roh, kalau orang itu menunjukkan kecongkaan, kesombongan, menganggap diri karena dia menganggap, oh saya bisa kok berkomunikasi dengan semut, misalnya berkomunikasi dengan gajah atau berkomunikasi dengan binatang, atau bisa membangkitkan orang mati, hati-hati. Ini dalam diskusi ini jangan-jangan karya roh jahat. Justru jangan dipercaya ya? Ya jangan dipercaya. Maka diskresio itu penting dalam ilmu rohani. Ini kan sudah ranahnya Romo Beni pembinaan. BPIP bisa masuk kemana ya Romo ya, Beni? Kalau BPIP kalau melihat kasus kan Mama Gufron ini. Dalam arti pembinaan itu kan lebih menjelaskan tentang
bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai. Nilai ketuhanan itu kan tidak bisa, ketuhanan itu kan membangun sifat kan, karakter, melas asih, karakter bagaimana orang yang beriman itu semakin orang beriman itu semakin orang menyintai kemanusiaan, memajukan peradaban dunia, memajukan nilai-nilai belas kasih, bukan membuat kontroversial, bukan membuat kegaduhan, bukan membuat kecemasan, ketakutan. Jadi sebenarnya lebih kepada nilai-nilai itu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa ceramahnya justru mengagung-agungkan Pancasila. Nah, itu kan bagian yang saya katakan tadi, bahwa di dalam narsisme spiritual itu bisa saja orang menggunakan, memanipulasi apapun untuk apa? Validitas. Seseorang mencari ketenaran, mencari dukungan, dan mencari pengikut sebanyaknya. Maka orang tersebut selalu mengklaim dirinya yang baik, selalu dia tidak pernah mengatakan semua itu teman dan semua itu dirangkul. Dan sekali lagi klaim bahwa dirinya diyakini sebagai ikon Pancasila lintas iman dari BPIP, salah itu ya? Nggak ada. BPIP juga pernah berkunjung tidak? Nggak pernah juga. Tidak sama sekali ya? Saya dari Malang aja baru tahu dengar gitu loh.